Hai, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak, lo nggak lagi capek banget kan hari ini promo terus ada meeting? Kok tahu? Iya, Ah, nggak apa-apa. iya dong. Kelihatan kayak dari mukanya agak sedikit capek, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, semangat, semangat. Oke, harus semangat. Apalagi di masa seperti sekarang. Gue rasa sih lo termasuk orang yang sangat semangat dan orang yang tidak pernah berhenti berkarya. Karena gue Iya dong, ikutin, harus. lo kayak udah ngeluarin 8 single, terus berkarya, project sekarang kita bakal ngomongin tentang Get Back to You. Jadi gue minta waktunya sedikit kita cerita-cerita ya. Karena Oke, kalau misal siap. ngomongin tentang lo karir di musik, pasti lo adalah termasuk orang yang tidak kaget dengan musik. Karena basically dari data yang disiapin sama produser gue adalah lo penyiar sebelumnya, dulu ya. Belum, ya. Kalau Betul. penyiar kita pasti ketemu sama all genre music. Jadi Yes. banyak genre music yang masuk playlist kadangkala kita kurang misalkan boleh dibilang kurang suka sama lagunya tapi harus tetap diputerin karena pilihan music director. Lo sendiri sebenarnya suka musik apa sih? Gue suka neo soul, gue suka jazz, gue suka Oke. R&B, lo-fi, gue suka. Tapi rock juga gue dengerin. Makanya kalau dibilang gue dengerin semua genre deh kayaknya. Iya. Karena penyiar kan pasti kita harus tahu semua genre musik, jadi kita harus suka Iya. genre musik juga ya. Nah, Iya. tapi apakah seorang Uap Widya dalam artian ketika lo berkarir di musik, sebelum jadi penyiar SMP lo udah musik segala macam, SD pun lo musik. Seberapa berpengaruh kesukaan lo dengan genre-genre tadi ke karya lo sekarang? Sangat berpengaruh banget sih, apalagi karena gue bikin lagu, karena itu menjadi sumber inspirasi gue juga kalau gue bikin lagu. Jadi gue tidak terpatok dengan satu genre aja gitu, atau tidak terpatok dengan satu referensi. Jadi makin banyak referensi makin kaya kan idenya gitu. Jadi menurut gue dengan banyaknya gue mendengarkan lagu dan tidak terpatok oleh satu genre tertentu, itu sangat membantu gue untuk berkarya, untuk bikin lagu itu yang variatif. Oke. Dan lo ngerasa nggak, ini jawab jujur ya, lo ngerasa nggak lagu lo yang sekarang Get Back to You itu radio friendly nggak? Not really. Oke, kan jujur ya. Ya jujur, not really. Oke. Tapi menurut gue ini sesuatu yang fresh dan Oke. tetap gampang diingat. Cuman kalau dari segi ornamen musiknya memang banyak ornamen musiknya di dalam Get Back to You ini, dan dibilang kekinian, menurut gue sih kekinian karena ini agak sedikit lo-fi dan R&B, yang mana gue tahu kayaknya anak-anak muda zaman sekarang lagi mendengarkan musik yang seperti itu. Tapi bukan berarti gue ingin mengikuti zaman aja, tapi karena gue memang suka mendengarkan musik-musik seperti ini yang keseharian gue. Karena kalau orang-orang mungkin terbiasa melihat gue dulu di sosial media, Uap tuh terkesannya tuh akustik banget dengan gitar akustik segala macam. Nah sekarang gue ingin memperkenalkan ini loh sisi Uap yang lain. Sebenarnya Uap tuh sukanya mendengarkan musik seperti ini loh tiap harinya. Yang ada di playlist tuh kira-kira musiknya seperti ini loh. Nah Get Back to You ini menjadi titik awal dari perubahan musik gue sendiri. Oke, baik. Sebelum kita lebih banyak ngomongin tentang Get Back to You, gue penasaran juga. Ada nggak mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan belum pernah ditanya ya. Karena biasanya sejak kapan sih lo suka musik, lo pasti akan jawab adalah sejak kecil gitu ya. Ya. Hampir semua media mungkin nanya sejak kapan, sejak kecil. Tapi selain sejak kecil, gue pengen dapat jawaban, lagu apa sih yang ngerubah persepsi lo tentang musik? Bahwa oke, gue akan hidup di musik, atau gue suka musik gara-gara satu lagu atau dua lagu ini gitu. Kalau ditanya begitu, gue ngefans banget sama ada satu band fusion jazz Jepang gitu, namanya Cassiopeia. Itu adalah semangat gue untuk gue bisa berkarya, karena dulu juga gue ngeband juga gue kiblatnya tuh ke mereka, Cassiopeia. Mereka band instrumental by the way. Oke. Dan gue suka banget sama musiknya, dan itu menjadi semangat gue sih untuk menghasilkan karya-karya yang nyeleneh lah ibaratnya gitu. Karena gue pengen hidup di musik nih, gue kepengen kayak mereka. Gue ngefans banget sama AB3 by the way, kalau di Indonesia old school banget, tapi gue ngefans itu sama AB3. Dan itu sih yang ngebuat gue semangat, dan gue memang firm banget pengen hidup lewat musik gitu. Jadi lo punya point of view yang berbeda ketika lo dengerin karya mereka bahwa musik itu seperti ini ya gitu ya. Dari mana lo dapat referensi? Kalau zaman dulu apakah radio saja, atau lo punya tempat atau referensi lain dari musik? Biasa dapat dari mana sih?
ketika itu? Kebetulan kakak-kakak gue tuh umurnya beda jauh sama gue, kebetulan. Oke. Dan mereka tuh suka banget sama musik dan dengerin semua genre musik. Nah, gue itu dulu yang masih kecil, zaman masih TK atau masih SD, sering banget jadi dicekokin, ini loh, ini musik begini. Jadi waktu kecil itu gue tidak mendengarkan lagu anak-anak, tapi gue didengerin lagu-lagu yang udah lumayan berat pada masanya, pada di umur gue saat itu. Jadi kebawa sampai sekarang gue jadi emang suka eksplor banyak musik gitu. Kalau dulu gue mungkin ngelihatnya di zamannya belum ada Spotify dan segala macam, gue ngelihatnya di Last FM. Jadi itu biasanya dulu di I see. Ya, di Last Gue FM tahu tuh Last ada FM juga, oke. Iya, similirnya tuh sama siapa, bla bla bla. Kalau gue ngetik satu artis yang ini, nanti kan ada turunannya tuh yang Betul. kira-kira satu genre yang sama atau enggak. Nah itu gue ekspor banyak di situ, baru gue cari gitu. Oke, jadi dipaksa lebih tua sama saudara-saudara lo, tapi in a good way karena lo punya referensi dan pang musik yang menurut gue sih banyak ya. Oke, gue ngomongin karya lo yang selain tadi memang beberapa kali gue lihat di YouTube atau juga di Instagram lo suka nge-cover, bikin akustik dan segala macam. Tapi yang bikin naik kemarin adalah salah satu series, ada Prilly sama Reza Rahadian, dan lo adalah ngisi soundtrack lagu galau itu, lagu yang berjudul Benci Mencintaimu. Betul. Jujur beberapa teman-teman gue nggak tahu kalau yang ngisi sebenarnya lo gitu ya. Bagaimana lo bisa terlibat dalam project ini? Terlibat waktu itu gue dihubungin sama pihak MD Music. Oke. Pengen deh ada web series, ada kita butuh untuk cari yang pengisi soundtracknya dan kita pengen lo yang nyanyi Wap gitu. Jadi gue dihubungin kayak nih cocok banget lagunya kalau lo yang nyanyi. Gue belum denger lagunya kayak apa, gue belum tahu ini judul filmnya apa, yang main siapa tuh gue belum tahu. Ini kejadiannya itu bulan Agustus tahun lalu kalau nggak salah. Gue dihubungin, abis itu gue langsung ketemu, gue dikasih dengar lagunya yang buat kan Mita Lestari, yang ciptain lagunya, dan gue bilang ya udah deh oke, tapi gue perlu tahu nih siapa nih yang main, filmnya tentang apa, ya kan? Akhirnya gue dikasih tahu ini yang main Reza Radian sama Prilly, judulnya Mas. Ya udah gue langsung oke. Gitu. Oke, dan seriesnya naik, soundtrack lu juga gue rasa naik sih, karena beberapa teman ngebahas lagu itu ya. Oke, ngomongin tentang soundtrack, menurut lo kesusahan ketika lo bawain soundtrack, berarti lo harus tahu gambaran cerita. Dibanding karya-karya lo sebelumnya, lagu-lagu sebelumnya yang pernah lo rilis, apa yang bisa lo share atau menurut lo tingkat kesulitan yang seperti apa yang ada? Tingkat kesulitannya memang lebih sulit banget karena ketika gue nyanyi, ketika gue rekaman tuh gue benar-benar harus merem dan gue harus ngebayangin gimana rasanya gue jatuh cinta sama dosen gue sendiri gitu. Gimana nih rasanya kalau ada orang yang nyebelin banget tapi kok ganteng, tapi kok rese, tapi kok lama-lama kok gue jadi suka ya. Nah gue mesti bener-bener mendalami itu ketika saat rekaman karena kebetulan Pak Iman dari MD Music juga orang yang sangat details banget untuk melihat suara gue nyanyinya seperti apa, jadi bener-bener diperhatikan satu persatu gitu, line by line-nya tuh gue diperhatiin, jadi gue nyanyi harus bener-bener mendalami dan sesuai dengan lagu, arti dari lagu tersebut gitu. Jadi ketika orang mendengarkan pas lagi nonton filmnya kan akhir nih lagu dalam banget atau gimana gitu kan, mesti ya kayak gitu. Kesulitannya dalam mendalami itu sih gue, karena ini kali pertama gue menyanyikan sebuah soundtrack film. Jadi ini satu hal yang menarik banget buat gue. Tapi so far gue suka, rekamannya juga cuma sehari, take vokal, dan ya udah jadinya begitu hasilnya Benci Mencintaimu. Sudah ada tawaran soundtrack lain lagi yang masuk? Belum, sampai saat ini belum. Oke, mudah-mudahan setelah ini ada film gede apa gitu ya. Kita doain aja. Amin. Tapi setelah ngerilis soundtrack adalah gue ngeliat beberapa teaser di Instagram lo muncul dengan single baru Get Back to You. Yang mana Get Back to You menurut lo adalah ini lo banget. Perubahan dari mungkin boleh dibilang lebih lebar atau referensi lain dari seorang Uwak Widya. Orang akan tahu lo banget ini lebih pop R&B dan lo merasa jadi diri lo sendiri di Get Back to You. Ini lagu sebenarnya lo ciptain udah tahun lalu kalau nggak salah. Iya, betul. Pas momen apa sih lo kepikiran bikin lagu ini? Gak bisa tidur, pas lagi gak bisa tidur. Oke. Apa yang bikin lo gak bisa tidur? Emang gak bisa tidur aja. Nah kebetulan gue memang suka bikin lagu tuh jam-jamnya itu jam 2, jam 3 pagi gitu kalau gak bisa tidur. Nah waktu itu gue lagi teleponan lah sama temen gue, Dr. Aldi Kosaparda. Nah akhirnya kita bikin lagu aja kali ya daripada gak bisa tidur. Akhirnya Kiko bantuin untuk bikin liriknya, tapi semua nadanya gue gitu. Jadi liriknya bikin berdua.
Itu prosesnya cepet banget, cuma sejam doang teleponan, abis itu rekam di handphone, rekam kasar di handphone gitu. Terus gue langsung hubungin basis gue Dion, gimana ya ini di aransemen gimana ya, karena gue emang niat untuk mau bikin album perdana gue juga, dan menurut gue album perdana gue itu bakal jadi titik perubahan gue di musik gue gitu. Gue nggak mau dilihat sebagai penyanyi yang seringnya nyanyi lagu galau doang apa segala macam gitu. Jadi gue bener-bener sejujur mungkin berkarya untuk album perdana gue. Jadi ketika orang mendengarkan nanti album gue, oh Uap tuh memang yang seperti ini loh. Mungkin memang agak sedikit beda dan kaget melihat atau membandingkan karya gue yang nanti dengan karya gue yang sudah pernah dirilis gitu. Cuman menurut gue itu nggak jadi masalah, karena yang paling penting gimana caranya gue berkarya ya sejujur mungkin. Karena buat apa gue berkarya kalau nggak jujur gitu. Oke, berarti kalau gue flashback, lo ngerasa kurang jujur di karya-karya sebelumnya berarti? Bukan kurang jujur sih, lebih ke apa ya, mengikuti apa yang teman-teman suka gitu. Tapi tidak kurang memikirkan apa ya yang benar-benar gue suka ketika gue nyanyi gitu. Oke. Dan sekarang adalah sebagai pembuktian bahwa di project album nanti, yang mana Get Back to You ini adalah sebagai single pertama lo, akan ya lo banget kayak gitu ya. Oke. Ngomongin tentang proses lagu ini kan lo bilang gampang banget. Padahal kalau kita cerna lirik by lirik di lagu ini ceritanya kan dalam banget. Tentang masalah cerita cinta yang complicated, yang perasaan lo belum usai. Kenapa lo segampang itu bisa menjabarkan sebuah lirik menjadi sebuah lagu Get Back to You? Apakah lo pribadi pernah ngalamin hal ini? Atau temen lo sendiri pernah mengalami hal seperti ini? Generally pasti gue pernah lah ngalamin ketika lo nyesel terlalu cepat mengambil keputusan, lalu tiba-tiba pengennya udah putus aja, nggak tahu kenapa. Besoknya lu nyesel tapi orang itu udah gak mau balik lagi sama lo. Pada intinya kayak ini terlalu cepat ngambil keputusan, dan menurut gue itu sering banget dialamin sama semua orang, termasuk gue. Jadi mungkin gue sangat mendalami malam itu. Kebetulan juga memang inspirasi gue tuh lebih banyak ketika malam hari. Jadi mungkin dapat banget inspirasinya waktu itu. Jadi cepat bikinnya. Jadi karena memang lo pikir sendiri adalah bahwa semua orang pun bisa mengalami hal seperti ini, gimana lo buru-buru ngambil sebuah keputusan, akhirnya lo nyesel, pengen balikan, dianya udah enggak deh, udah kayaknya memang sama gengsi. Cinta, tapi ya kadang-kala ada gengsinya juga, emang realitanya seperti itu ya. Realitanya kan begitu. Iya. Sampai ke proses akhirnya lo take vokal, memantapkan musiknya, soundnya seperti apa, lo ada solo gitar di situ, lo butuh berapa lama? Sampai akhirnya all instruments and vocals tuh cuma sehari doang. Sehari doang? Tapi sampai akhirnya lo memutuskan, lagu inilah akan menjadi pembuka sosok Uap Widya. Kapan lo menentukan itu? Dari pas lagu itu udah jadi, gue udah langsung bilang, ini lagu bakal jadi single pertama di album gue gitu. Sebelum gue merekam lagu-lagu yang lain. Sebelum lo merekam lagu-lagu yang lain, akhirnya setelah ada Get Back to You, lo akan ketemu cerita-cerita cinta yang lainnya. Apakah single-single yang akan ada di album nanti, kalau nggak salah Siklus ya, akan lo rilis ya? Betul. Di Siklus nanti gambarannya se-deep atau semengerikan keputusan ini kah? Se-Get Back to You kah ceritanya? Siklus itu benar-benar ibaratnya kayak lingkaran ya. Ketika lu menemukan siklus percintaan lu sendiri, itu benar-benar siklus percintaan gue. Jadi kalau dibilang siklus itu apa? Siklus adalah perjalanan dari cintanya Uap gitu. Jadi kalau gue pengen deket sama lo, pengen tahu lebih banyak tentang Uap Widya, berarti gue harus dengerin album gue. Dan teasernya adalah Get Back to You ini gitu ya. Betul. Oh wow, tapi gue bisa bayangin berarti percintaan lo up and down ya. Iya benar. Iya kan? Oke. Baik. Dan by the way, congrats karena video lirik, terus video kemarin lo upload untuk videonya. Gue penasaran. Ini persepsi ketika gue 2 kali nonton video ini. Kalau ngomongin tentang relate Get Back to You, ini cerita tentang lo punya pacar, and then lo minta putus, coba pengen kembali tapi nggak bisa. Apakah sebenarnya cowok yang ada dalam video klip ini hanya bayangan, atau sebenarnya apa yang ingin lo sampaikan di video ini? Karena persepsi gue hanya bayangan. Berarti persepsiku bener, itu hanyalah persepsi bayangan, hanya ilusi. Sebenarnya itu nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. That's why ada embun-embun dan tangan. Bikin idenya gimana sih lo bisa bikin kayak gitu? Idenya gue barengan. Jadi kebetulan produsernya ini yang bikin itu
sahabat-sahabat gue, Adinda Yunita sama Satrio Ramadan, dan mereka tuh udah bisa langsung nangkep gitu loh, wah maunya kayak gimana. Dan ya udah setelah kita discuss bertiga sama tim juga, gimana kalau begini nih ceritanya, karena gue orangnya nggak mau yang terlalu kayak obvious gitu kan dalam menceritakan sebuah hal tuh, gue nggak mau yang terlalu obvious gitu. Nah mereka punya ide kayak gitu, disatuin nama ide gue juga, ya udah jadinya kayak gitu. Oke, berarti Dapat bener momen apa? galau, iya dapat momen galaunya justru pas yang apa namanya kayak ada efek-efeknya gitu kan, kayak Iya, bunyi gitu, iya, sama iya. sama justru pada saat kursi gue diputer itu nunjukin banget kan tuh emosi gue banget tuh, gue kayak anjir gue nyesel banget segala Oke. macem di situ. Dan gue boleh jujur nggak? Gue dengerin lagu lo ketika di Spotify atau di radio, beda rasanya ketika gue nonton video klip. Karena di klip gue ngerasa lo momen sedihnya tuh dapat banget dan lo menjiwai banget. Ketika lo take untuk video ini, lo sempet nangis nggak? Iya sih, sempet nangis sih, sempet merem gitu, terus kayak netes lah air mata, sempet lah. Oke, lo ingat seseorang atau ingat momennya? Gue mengingat momennya. Momennya. Oke, tapi kalau Dan- pengen ngulang momen, ada keinginan mau, untuk nggak ngulang mau. momen sama Enggak. Oke, nggak ya, nggak akan ada lagi. Oke, baik. Gak ada. Terus, Justru yang menarik banget ketika rekaman, karena ini gue solo gitar sendiri. Pertama kalinya gue solo gitar elektrik, itu justru yang paling menantang menurut gue di situ. Karena susah kan solonya. Terus gue kayak disemangatin sama teman-teman. Enggak apa-apa, lo pasti bisa, Coba dulu. Akhirnya ya udah gue dicemplungin, terjadilah solo itu. Solo oke, gitar. tapi pertanyaan gue, kenapa lo mau repot-repot gitu? Solo gitar sendiri, kenapa lo melibatkan teman-teman lo sendiri? Kenapa lo nggak ke PH aja udah urusin atau apa? Apa sih sebenarnya yang lo cari? Karena gue kepengen, karena ini karya gue pengen sesusah-susahnya karya gue ya gue lakuin, gue pengennya kayak gitu. Gokil, mantap, perempuan tangguh, hebat. Di saat Jadi gue ini- bisa memilih, di saat gue bisa memilih jalan yang simple aja kan, gue tinggal minta tolong player untuk isiin solo gue. Nggak, Betul. gue mau orang-orang tahu susahnya gue gimana ngisi solo gitar ini, perjuangannya kayak gimana, dan hasilnya kayak gimana. Ya udah, itu yang gue pengen orang-orang tahu perjuangan gue kayak apa. Oke, balik lagi ke Get Back to You. Kalau misalkan ada fans atau misalkan pendengar Phoenix yang situasinya sama seperti di lagu ini, saran Ya. apa yang ingin lo kasih? Jangan cepet-cepet ngambil keputusan, jangan kebawa Oke. emosi, jangan sia-siakan kesempatan, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita punya kesempatan dengan orang yang benar-benar kita sayang. Gitu aja Oke. sih. 3 poin itu adalah menjadi hal penting, tapi jawaban dari semuanya ada di siklus yang lo rilis April. Betul. April ya. Sejauh ini berapa persen lo prepare? Sejauh ini lagunya semua sudah siap, tinggal gue mempersiapkan visualnya aja. Mhm. Tapi 10 lagunya sudah siap semuanya. Tinggal visualnya. Nggak ada bocoran nggak sebelum April? Apakah lo akan ada rilis single setelah Get Back to You? Ya, betul. Kalau boleh tahu, Ya. tahu, Betul. sambungan ceritanya akan seperti apa? Tidak bersambung ceritanya, cuman sebenarnya gini loh, siklus itu paling benar kalau lo dengerin dari track 1 sampai track 10, karena itu kan menjadi cerita kan. Siklus, oke. Menjadi siklus gitu. Tapi untuk urutan singlenya ini tidak nyambung dengan Get Back to You, kayak lanjutan cerita Get Back to You atau apa enggak gitu. Oke. Sebenarnya target lo siapa sih yang denger musik lo? Karena kalau gue ngeliat lo bisa masuk ke ranah internasional, apalagi dengan canggihnya zaman sekarang. Platform digital is everywhere, worldwide. Saingan lo adalah Ariana Grande, saingan lo adalah yang lainnya juga. Orang bisa nikmatin karya lo. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, target lo siapa? Target gue siapapun sih, sumpah. Gue nggak mau matok-matokan musik gue didengerin sama siapa. Everyone can hear my songs gitu. Oke. Can listen to my songs. Menurut gue nggak harus mematok-matokan siapa yang dengerin lagu gue. Yang gue concern adalah gimana caranya gue melahirkan karya-karya terbaik gue dengan produksi yang baik, dengan produksi yang jujur. That's it. Orang yang dengerin siapa itu di luar ranah gue, dan gue hanya bersyukur siapapun yang dengerin semoga sampai ke dalam hatinya gitu aja. Oke. Kalaupun akhirnya nanti bisa masuk chart internasional, thank God berarti ya. Ya, Kita betul. lihat aja. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin lagunya di YouTube channel, di Spotify, di platform digital semuanya udah ada. Di radio juga udah bisa di request ya. Oke. Betul. Terakhir, ya, pertanyaan apa sebenarnya yang paling lo bosen jelasin ke radio? Gue dapat adalah radio terakhir nih dari semua radio di Indonesia.
Lo capek nggak dengerin Tapi pertanyaan gue gue? senang banget pertanyaannya variatif dan tidak pasaran. Thanks banget by the way. Keren banget. Gue suka banget yang paling membosankan ya, yang paling Iya, yang membosankan. paling lo capek ngebosenin, kayaknya pertanyaan ini selalu tiap radio nanya ini deh, gue capek gitu. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Kenapa sih? Kenapa namanya uap gitu? Oke, kenapa nama uap? Baiklah. Untung berarti gue nggak nanyain hal itu ya, karena gue bisa Untung lo nggak browsing kan. Iya, betul. By the way, congrats, gue suka karya-karya lo. Terima Dan kasih yang banyak. pastinya Get Back to You, karena gue pribadi pernah ada di fase itu, gue ngerasa relate banget. Gue menonton klipnya lagi, gue mau dengerin, dan pasti wajib masuk playlist gue. Dan sekali lagi, thank you so much, hari ini udah ngobrol, lo sibuk banget, gue rasa. Tapi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Sukses buat karir di musik dan juga dokter lo. Semua berjalan lancar. Thank you, terima kasih banyak. Oke, thank you ya Wap. Thank you, bye-bye.